Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kita juga selalu mengindahkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan hamba yang beruntung selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, serta semua orang yang mengikuti beliau. Semoga bacaan sholawat yang kita haturkan ini menjadikan kita diakui sebagai umat beliau. Semoga kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagai umat manusia tidak dapat dipungkiri jika kita sering lalai dan melakukan banyak kesalahan. Semulia apapun orang tersebut, dia tetap pernah melakukan dosa karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Marilah kita coba introspeksi diri sejenak bahwa tiap orang pasti pernah menyakiti orang lainnya, baik disengaja maupun tidak, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Bahkan kita terkadang lupa dengan Zat yang menciptakan kita. Kita menganggap apa yang sedang ada di sekitar kita adalah milik kita, padahal semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi karena sejak lahir kita tidak punya apa-apa. Ingatkah kita bahwa kita terlahir telanjang tanpa satu helai benang pun? Kita tak memiliki harta ataupun tahta, bahkan udara yang kita hirup ini pun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita sering sekali congkak, kita sering kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kita sering merasa bangga bahkan pada sesuatu yang tak pernah kita miliki. Jika sudah begitu, masihkah kita menganggap diri suci dan tak berdosa? Na'udzubillahi min dzalik. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru wa jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan saat siang dan malam, dan aku mengampuni seluruh dosa. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa kalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam hadis di atas diterangkan bahwa manusia seringkali melakukan kesalahan ketika siang maupun malam. Tapi betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala yang selalu membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi para hamba yang ingin bertaubat. Maka marilah kita bersama-sama mengetuk pintu taubat untuk memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita. Marilah kita berbagi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Adapun beberapa cara untuk memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan bertaubat, berbuat baik, menjauhi dosa-dosa besar dan beristighfar. Pertama adalah taubat. Semua dosa manusia, baik besar maupun kecil, dapat terhapus oleh taubat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi taubat tersebut harus ikhlas, semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pamrih atau balasan apapun. Taubat yang penuh dengan penyesalan dan tanpa ada keinginan untuk mengulingnya lagi. Dari Abdullah
Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Selain bertaubat, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghapus dosa kita adalah dengan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, sehingga kita melakukan amal baik, pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, wa man jaa'a bil sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dirugikan. Quran surat Al-An'am ayat 160. Jika kita sudah tahu betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita melakukan kebaikan, maka marilah kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan agar dosa dan kesalahan kita dapat terhapuskan. Amin ya rabbal alamin. Cara ketiga agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjauhi perbuatan dosa. Setiap perbuatan yang mengundang mudarat atau bahaya dan tidak ada manfaat, marilah kita tinggalkan. Demikian pula dosa, semua perbuatan dosa baik besar maupun kecil, marilah sama-sama kita hindari. Sekali lagi, begitu manis imbalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba yang meninggalkan perbuatan dosa. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 31 yang artinya, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia." Cara selanjutnya agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dengan memohon ampun kepada Allah atau memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali lagi tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran surat Al-Anfal ayat 33. Dalam ayat tersebut Allah berjanji tidak akan mengazab orang-orang yang meminta ampunan kepadanya, karena keutamaan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah Nabi Nuh dan Nabi Saleh menganjurkannya umat Islam untuk meminta ampunan. Hal tersebut tertulis dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran surat An-Nuh ayat 10. Selain dua Nabi tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahkan sudah terjaga dari dosa atau al-maksud juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar 100 kali sehari. Kita seharusnya mengikuti teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski sudah tergelar Nabi dan terjaga dari dosa, beliau tetap memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun demikian, marilah bermunajat dan memohon ampunannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil azimil ihsani wasil fadli wal judi wal imtinan, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wa akhiru da'wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.